buku Emanuel Sinaran. Kepada pembelajaran pertama sama-sama. Pertama, latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang memiliki struktur atau aturan sendiri. Salah satu bidang yang mempelajari struktur kata adalah morfologi. Morfologi menelah bagaimana kata dibentuk dan bagaimana hubungan antara bentuk kata dengan maknanya. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata dapat terjadi melalui beberapa proses morfologis, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi atau pemajemukan. Di antara ketiganya, proses komposisi menarik untuk dibahas karena melibatkan penggabungan dua kata dasar atau lebih menjadi satu makna baru yang seringkali berbeda dari makna kata tersebut. Yang pertama, definisi komposisi atau pemajemukan kata. Komposisi atau pemajemukan kata adalah proses morfologis yang menggabungkan dua kata dasar atau lebih menjadi satu kesatuan makna baru. Menurut Ranglan 2001, komposisi merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan bentuk baru dengan makna yang berbeda dari unsur pembentukan. Contohnya, rumah tambah sakit sandingan rumah sakit itu tempat merawat orang sakit. Kambing tambah hitam sama dengan kambing hitam atau orang yang disalahkan. Kata hasil komposisi disebut kata majemuk dan seringkali maknanya tidak bisa ditebak dari arti masing-masing kata pembentuknya. 2. Jenis-jenis komposisi endosentris dan ekosentris. Menurut Ranglan dan Cey, terdapat dua jenis utama komposisi dalam bahasa Indonesia, yaitu endosentris dan ekosentris. A. Komposisi endosentris. Komposisi endosentris adalah gabungan dua kata yang memiliki hubungan makna secara gramatikal, di mana salah satu unsur menjadi inti dan unsur lainnya menjelaskan. Contoh, meja makan sama dengan meja yang digunakan untuk makan, kamar mandi sama dengan kamar yang digunakan untuk mandi, papan tulis sama dengan papan yang digunakan untuk menulis. B. Komposisi eksosentris. Komposisi eksosentris adalah gabungan dua kata yang maknanya tidak dapat dijelaskan dari unsur pembentuknya. Maknanya bersifat idiomatik atau kiasan. Contoh, kambing hitam sama dengan orang yang disalahkan, matahari sama dengan bintang pusat tata surya, kaki tangan sama dengan orang kepercayaan, orang tua sama dengan ayah dan ibu. Yang ketiga, ciri-ciri kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata majemuk antara lain: yang pertama, tidak dapat disisipi unsur lain di antara komponennya. Misalnya, rumah sakit tidak bisa menjadi rumah yang sakit. Yang kedua, unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan atau dibalik tanpa mengubah makna. Yang ketiga, memiliki makna baru yang berbeda dari kata asalnya. Yang keempat, biasanya ditulis terpisah tetapi dianggap satu kesatuan makna. Yang kelima, diucapkan dengan satu tekanan utama. Yang keempat, makna dan fungsi komposisi dalam bahasa Indonesia. Komposisi memiliki makna penting karena menjadi sarana pembentukan kosakata baru. Fungsi utama komposisi dalam bahasa Indonesia antara lain: yang pertama, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Komposisi memungkinkan terbentuknya istilah baru sesuai perkembangan zaman, misalnya perangkat lunak, software, dan perangkat keras hangla. 2. Menunjukkan kreativitas bahasa. Pembicara dapat menciptakan kata majemuk baru untuk menggambarkan konsep yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan kata majemuk, makna kompleks dapat diwakili oleh bentuk kata yang lebih ringkas. Yang keempat, mencerminkan budaya dan cara berpikir masyarakat. Banyak kata majemuk memiliki makna kiasan yang menggambarkan pandangan budaya, misalnya
keterangan. Yang kelima, contoh penggunaan kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, rumah sakit, tempat merawat orang sakit. Kambing hitam, orang yang disalahkan. Meja makan, meja untuk makan. Papan tulis, papan untuk menulis. Orang tua, ayah dan ibu. Kaki tangan, orang kepercayaan. Matahari, bintang pusat atau surya. Daya juang, semangat untuk berjuang. Kapal terbang, pesawat. Kepala sekolah, pimpinan di sekolah. Kesimpulan, komposisi atau pemajemukan kata merupakan proses morfologis yang menghasilkan bentuk kata baru dari penggabungan dua kata dasar atau lebih. Kata majemuk memiliki makna baru yang berbeda dari unsur pembentukannya dan berperan penting dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Jenis komposisi terbagi menjadi endosentris dan eksosentris dengan masing-masing karakteristik yang berbeda. Pemahaman terdapat proses komposisi membantu pembelajar bahasa memahami struktur bahasa serta makna konseptual yang muncul dalam komunikasi. Saran: materi tentang proses morfologi perlu diajarkan secara konseptual agar mahasiswa dapat memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Dosen atau guru dapat menggunakan contoh kata majemuk dari kehidupan sehari-hari agar pembelajar lebih menarik dan relevan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum